Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali mengguncang panggung global, kali ini lewat keputusan mengejutkan, yakni penundaan tarif resiprokal terhadap puluhan negara, termasuk Indonesia selama 90 hari ke depan. Bagi Indonesia, ini bisa dibilang nafas lega sementara sebab alih-alih memilih konfrontasi, Indonesia mengambil jalur diplomasi, yaitu negosiasi. Tapi pertanyaannya sekarang, apa yang akan kita lakukan dalam waktu 3 bulan ini? Apakah cukup hanya menunggu atau justru ini momen untuk menyiapkan jurus baru menghadapi tekanan tarif di masa depan? Langsung saja kita bahas tuntas dalam tarif resiprokal ditunda. RI siapkan jurus baru. Kita lihat slide yang pertama. Ya, Donald Trump mengumumkan penundaan sementara selama 90 hari atas tarif tinggi yang baru saja diberlakukannya terhadap puluhan negara. Kecuali untuk China yang justru tarifnya dinaikkan menjadi 145%. Langkah mundur ini terjadi kurang dari 24 jam setelah tarif tersebut resmi diberlakukan. Keputusan Trump dipicu gejolak pasar yang sangat dramatis, volatilitas paling tajam sejak masa-masa awal pandemi COVID-19. Trump memang dikenal sering mengancam pakai tarif terhadap mitra dagang, tapi tak jarang juga ya tiba-tiba mencabut ancamannya. Kebijakan yang berubah-berubah ini bikin bingung pemimpin dunia dan bikin pelaku usaha kewalahan menghadapi ketidakpastian ekonomi. Sementara itu Indonesia awalnya memilih untuk tidak merespon dengan retaliasi. Pemerintah mengambil jalur negosiasi. Ini mendorong skema Trade and Investment Framework Agreement atau TIFA. Ya, Indonesia nih melihat ya Amerika Serikat sebagai mitra strategis untuk menciptakan perdagangan global yang lebih adil. Presiden Prabowo Subianto menyatakan akan segera menggelar perundingan dengan Amerika Serikat. Ia juga menegaskan tidak khawatir dengan kebijakan tarif dari Trump ini. Prabowo justru menghormati keputusan pemerintah Amerika Serikat yang tengah fokus melindungi kepentingan rakyatnya. Nah, sekarang kita lihat dulu nih data ekspor Amerika Serikat dalam 6 tahun terakhir dari 2019 hingga 2024. Ini kalau misalkan kita lihat ya dari data resmi Kementerian Perdagangan Amerika Serikat. Ya, perdagangan Amerika Serikat, kita lihat. Ya, kalau kita lihat dari perdagangan Amerika Serikat, ini tren defisit perdagangan Amerika Serikat terhadap Indonesia terlihat cukup konsisten. Bahkan cenderung melebar di beberapa tahun, yaitu kalau kita lihat yang pertama tahun 2019, ekspor Indonesia ke Amerika Serikat tercatat sebesar 7,73 miliar US dollar. Sementara impor dari Amerika Serikat hanya 20,1 miliar US dollar. Artinya Amerika Serikat ini mengalami defisit 12,37 miliar US dollar terhadap Indonesia. Ya, tren ini berlanjut dan mencapai puncaknya pada 2022 saat defisit dagang Amerika Serikat dengan Indonesia ini melonjak 24,72 miliar US dollar. Ya, waktu itu ekspor Indonesia ke Amerika Serikat naik, sementara impor dari Amerika Serikat juga membesar. Ini terjadi di masa pemulihan rantai pasok global pasca pandemi. Tapi yang menarik adalah angka di tahun 2024. Ekspor Indonesia ke Amerika Serikat melonjak tajam menjadi 28,08 miliar US dollar. Sebaliknya impor dari Amerika Serikat justru turun drastis ke 10,22 miliar US dollar. Akibatnya adalah defisit perdagangan Amerika Serikat terhadap Indonesia tetap tinggi, yakni di level 17,88 miliar US dollar. Ini penting pemirsa, karena defisit kronis seperti ini bisa jadi alasan kuat bagi pemerintah Amerika Serikat, terutama di bawah Trump untuk mengambil langkah proteksionis, termasuk menaikkan tarif atau mengevaluasi ulang fasilitas perdagangan seperti GSP atau Generalized System of Preference. Nah, dan disinilah tantangan dan peluangnya bagi Indonesia pemirsa untuk memperkuat daya saing dan memperluas pasar ekspor keluar Amerika Serikat. Lantas seperti apa strateginya? Kita akan bahas di slide berikutnya. Ya, Presiden Prabowo Subianto ini menyerukan kepada semua pihak untuk memperluas pasar ekspor. Tujuannya jelas, agar ketergantungan Indonesia terhadap Amerika Serikat bisa perlahan dikurangi. Apalagi Indonesia ini punya banyak produk unggulan yang bisa bersaing. Contohnya produk garmen dan alas kaki. Dari sisi tarif, produk kita ini justru lebih unggul karena beban tarifnya lebih rendah dibandingkan Vietnam yang dikenakan 46%, Bangladesh 77% dan Kamboja 49%. Indonesia hanya 32%. Data dari BPS
Ini menunjukkan nilai ekspor Indonesia ke Amerika Serikat pada tahun 2024 mencapai 26,3 miliar US dollar. Menariknya lebih dari 66% berasal dari 10 komoditas utama seperti alas kaki, garment, dan produk elektronik. Namun, sebagian besar produk ini kini terancam oleh tarif baru. Beban biaya masuk jadi lebih tinggi dan ini bisa menggerus daya saing. Sepatu jadi contoh paling nyata. Ekspor alas kaki kita mencapai 1,99 miliar US dollar. Ini lebih dari 30% ditunjukkan untuk pasar Amerika Serikat. Tarif yang sebelumnya ada di kisaran 10 hingga 25%, kini melonjak ke 32 hingga 37%. Margin produsen lokal pun ini makin tertekan begitu ya. Lalu elektronik dan alat komunikasi juga ikut terdampak. Dua sektor ini merupakan penyumbang ekspor terbesar kedua Amerika Serikat. Ekspor mesin listrik dan perangkat telekomunikasi, kode HS8543 dan 8517, ini nilainya hampir 2 miliar US dollar. Dan lebih dari 60% pasarnya ada di Amerika Serikat. Produk yang sebelumnya bebas biaya kini harus menanggung tarif tambahan 32%. Ini jelas mengikis daya saing Indonesia gitu ya. Tapi dampaknya nggak berhenti di angka ekspor. Industri padat karya yang menyerupai atau menyerap jutaan tenaga kerja seperti alas kaki dan tekstil ini terancam tekan produksi bahkan PHK. Jika permintaan dari Amerika Serikat anjlok drastis. Nah, kita baca sama-sama ya. Ini kontribusi padat karya. Ada 4 sektor padat karya, makanan, lalu kita lihat tekstil, kulit, dan furniture. Ini menyumbang lebih dari 12,2 juta lapangan pekerjaan di Indonesia. Tapi ini kontribusinya terhadap PDB masih di bawah 9%. Artinya, masih ada ruang besar untuk naik kelas dengan inovasi insentif, ekspor, dan pelatihan tenaga kerja. Sektor ini bisa jadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi inklusif di masa depan. Di sisi lain, meskipun tarif 32% itu terasa berat, tapi posisi kita ini masih kompetitif dibandingkan negara pesaing utama. China dan Kamboja kini harus menghadapi tarif hingga 54 dan 49%. Vietnam 46%. Jadi secara relatif produk alas kaki dan pakaian asal Indonesia kini berada di posisi yang cukup strategis dari sisi tarif. Nah, lalu bagaimana peluang ekspor Indonesia ke Amerika Serikat untuk dua komoditas unggulan, yaitu HS61 dan HS64. Kita akan bahas di slide berikutnya. Ya, di tengah dinamika perdagangan global dan kebijakan tarif baru dari Amerika Serikat, dua sektor padat karya Indonesia menunjukkan posisi yang strategis, yakni tekstil dan pakaian jadi atau HS61 serta alas kaki HS64. Ini kita lihat Indonesia saat ini menempati peringkat kelima. Ini kalau kita lihat peringkat kelima sebagai eksportir utama ke Amerika Serikat dengan nilai ekspor sebesar 2,3 miliar US dollar dan pangsa pasar 4,9%. Meskipun kita masih berada di bawah negara-negara seperti Vietnam, Bangladesh, dan Kamboja, tarif yang dikenakan terhadap Indonesia sebesar 32% ini masih lebih rendah dibandingkan China yang mencapai 145%. Ya, ini adalah celah pasar yang bisa kita manfaatkan, terutama jika Indonesia mampu meningkatkan efisiensi produksi dan kualitas produk. Kita lihat tabel berikutnya, HS64 atau sektor alas kaki, di mana posisi Indonesia jauh lebih kuat. Kita berada di peringkat ketiga eksportir ke Amerika Serikat dengan nilai 2,6 miliar US dollar. Dan kalau kita lihat pangsa pasarnya 9,3%. Ya. Di sini kita bersaing langsung dengan China dan Vietnam yang tarifnya bahkan lebih tinggi dari kita. Ini artinya Indonesia memiliki peluang konkret untuk naik peringkat dan mengisi kekosongan pasar yang ditinggalkan oleh tekanan tarif terhadap negara pesaing. Jika dilihat dari sisi tenaga kerja, kedua sektor ini adalah andalan padat karya yang menyerap jutaan pekerja. Maka dari itu menjaga daya saing ekspor bukan hanya soal ekonomi, tapi juga menyangkut ketahanan sosial dan kesempatan kerja bagi masyarakat. Jadi dengan strategi yang tepat, mulai negosiasi tarif, peningkatan mutu, hingga promosi dagang dan branding, Indonesia ini bisa menjadikan dua sektor ini sebagai senjata utama untuk menghadapi ketidakpastian global dan menembus pasar Amerika lebih dalam lagi. Ya, pemirsa, kebijakan Trump ini mungkin bikin cemas ya, tapi ini belum akhir cerita. Indonesia masih punya waktu dan peluang untuk bersiap,
Kuncinya bukan hanya di meja negosiasi, tapi di kekuatan UMKM, buruh, dan pelaku usaha kita. Jadi dengan kerjasama lintas sektor dan pemanfaatan peluang, Indonesia bisa jadi alternatif utama di pasar dunia.